Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Musta'in. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan Pertama LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, hari Senin tanggal 13 September 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek mengajar mata pelajaran bahasa Arab dengan materi mubtada, isim isyarah dan khobar yang berupa na'at dan dzaraf makan untuk kelas 7 Madrasah Sanawiyah bertempat di MTS Al-Islam Limpung, Kabupaten Batang. Saya memohon kritik dan sarannya untuk perbaikan ke depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah nahnu bi khair. Alhamdulillah nahnu bi khair. Mada darsunalan? Darsunalan al-lughatul arabiyyah. Al-lughatul arabiyyah. Thayyib. Sebelum kita melakukan pembelajaran, qabla nabda hadzal dars, hayya nabda bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dipimpin doa. Ya, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Baik, sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu kita mengecek kerapian kelas. Silakan semuanya berdiri umum jami'an. Yuk periksa dari peci atas, dasi, kapigan, kosaki. Oke. Kalau ada sampah, silahkan dibuang di tempat sampah. Silakan dibuang di luar. Biasakan berbudaya yang rapi dan bersih. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan adalah bagian dari iman. Cukup? Masih berdiri? Nah, masih berdiri. Gimana hari ini? Ada yang tidak masuk? Hunaka laisa man lam yahdur. Tidak ada yang tidak masuk, semuanya berangkat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai kepada pelajaran, kita terlebih dahulu memotivasi diri kita dengan belajar bahasa Arab dengan lagu Buna Nafroh, Bunaka Nafroh. Hayya, kita bernyanyi bersama-sama dengan hitungan ketiga. Wahid, isnani, lalasa. Buna Nafroh, Bunaka Nafroh, fi ayyi makanin aku nafroh. Buna Nafroh, Bunaka nafroh, fi ayyi makanin aku nafroh. La 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 melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang mubtada dan khobar, di mana mubtada berupa
isim isyarah atau kata tunjuk, sedangkan khobarnya berupa na'at atau dzaraf makan. Jadi ada dua bentuk di sini khobarnya, yaitu khobar yang berupa na'at dan satunya khobar yang berupa dzaraf makan. Sebelumnya terlebih dahulu kita akan bahas pelajaran yang telah berlalu yang masih hubungannya dengan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Kata tunjuk. Ada berapa? Apa saja yang sudah kita pelajari? Ada hadis dari kata juga. Kemudian ada na'at. Apa itu na'at? Kata sifat. Apa saja? Coba sebutkan beberapa kata sifat. Kabirun, Sohirun, apa? Betul? Jamilun, Mahirun, wal akhor dan lain sebagainya. Berikutnya adalah dzaraf makan atau kata keterangan tempat. Apa saja sudah kita pelajari? Amama, fakta, jaliba, baina, dan lain sebagainya. Baik, jadi sebelum kita ke materi yang tadi mubtada dan khobar, terlebih dahulu akan saya bacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Perhatikan apa saja tujuannya. Ya, yang pertama, setelah ditayangkan slide itu ini ya. Yang pertama, siswa dapat mengenal konsep struktur bahasa sederhana yang dipelajari secara tepat. Yang kedua, siswa dapat mengenal ciri-ciri dari struktur bahasa sederhana yang dipelajari secara tepat. Yang ketiga, siswa dapat membedakan dua pola bentukan atau kata atau pola kalimat tadi ya, mubtada dan khobar yang berbeda. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi pola kalimat dalam teks. Yang kelima, siswa dapat menyusun kata-kata menjadi kalimat sempurna. Dan yang terakhir, siswa dapat menyusun kalimat dengan pola tertentu sesuai struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar. Jadi nanti ada beberapa hal setelah saya terangkan, kalian bisa membedakan dua pola struktur mubtada khobar yang berbeda. Kemudian juga diskusi, yaitu mengidentifikasi pola kalimat dalam teks. Dan yang terakhir nanti unjuk kerja atau penilaian keterampilannya berupa menyusun kata-kata acak menjadi kalimat sempurna. Sudah siap? Siap? Kita mulai ke pembelajaran. Undur ila hadhil jumal. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Ada berapa kalimat? 8. Saya kelompokkan menjadi 2 kolom. Nomor 1 sampai 4. Yang nomor 1, hadal hammamu nadifun. Nomor asalnya, hadhihi sahatu wasi'atun. Nomor asalnya, dzalikal maqsafu jadidun. Nomor ar-rabi'ah, tilkal maktabatu kabiratun. Nomor al-khamisah, nomor 5, hadal mahzanu fil idarati. Nomor as-sadisah, hadhil qa'atu fawqal maktabi. Nomor as-sabi'ah, dzalikal maidan amamal ma'mal. Wa nomor as-saminah, tilkal ghurfatu bainal masjidi wal ma'hadi. 2 pola kalimat yang berbeda bentuknya. Perhatikan lagi berikutnya di sini. Nah, saya kelompokkan lagi, kemudian di bawahnya ada keterangan. Kalimat nomor 1 dan sampai 4, 1, 2, 3, 4 adalah bentuk mubtada yang berupa isim isyarah dan khobar yang berupa na'at kata sifat dengan ciri-ciri ditandai dengan dhammah tain kabiratun.
jadidun, wasi'atun, nadifun. Dan kalimat nomor 5 sampai 8 ada masdar bil ijarati sampai 8 adalah bentuk mubtada yang berupa isim isyarah dan khobarnya berupa dzaraf makan, yaitu keterangan tempat ada apa? Fi, fauqa, amama, baina. Sehingga isim setelah dzaraf makan tersebut menjadi majrur, ditandai dengan harokat kasra fil idarati fauqal martabati amamal ma'mali bainal masjidi wal ma'hadi. Itu yang disebut isim majrur karena diawali dengan dzaraf makan. Paham tuh? Berikutnya kita bicara mubtada dan khobar. Mengulang kembali pelajaran kelas 7. Apa itu mubtada? Mubtada adalah kata benda atau isim yang terletak di awal kalimat, berkedudukan sebagai subjek. Kemudian khobar adalah kata yang terletak setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Predikat itu penjelas dari subjek. Contohnya al-qalamu jamilun. Walaupun dua kata dalam bahasa Arab sudah menjadi sebuah kalimat. Al-qalamu jamilun yang artinya pulpen ini bagus. Al-qalamu karena ada terletak di depan sebagai mubtada, sedangkan jamilun sebagai khobar. Itu gambaran mubtada dan khobar. Nah, yang kita bahas yang pertama adalah ini, mubtada yang berupa isim isyarah dan khobarnya berupa na'at atau kata sifat. Di mubtadanya berupa isim isyarah kata tunjuk, khobarnya berupa na'at kata sifat. Contohnya perhatikan. Hadal hammamu nadifun. Isim isyarah yang mana? Hada berada di awal kalimat, berarti sebagai mubtada. Al-hammamu adalah satuan dari mubtadanya karena berbentuk isim makrifah. Jadi hadzal hammamu itu adalah satu sebagai mubtada. Sedangkan nadifun adalah kata sifat atau na'at. Hadzal hammamu adalah mubtada yang terdiri dari isim isyarah atau kata tunjuk berupa hadza yang memiliki arti ini. Sedangkan nadifun adalah khobar yang berupa na'at kata sifat yang memiliki arti bersih. Jadi kalimat tersebut hadzal hammamu nadifun mempunyai arti kamar mandi ini bersih, bukan ini kamar mandi bersih, tapi ini kamar mandi ini bersih karena hadza sebagai mubtadanya. Contoh yang lain, hadhihi sahatu wasi'atun. Dari kalimat sofu jadidun, tilkal maktabatu kabiratun. Ada yang jadidun, ada yang kabiratun, ada yang diakhiri dengan tak marbutoh. Ini kenapa? Penjelasannya dari bawahnya. Nah, dari ketiga contoh di atas, yang tercetak warna ungu adalah mubtada berupa isim isyarah atau kata tunjuk, dan yang tercetak warna hijau adalah na'at atau kata sifatnya. Nah ini, susunan ini harus ada kesesuaian antara mudzakkar atau muannas. Maksudnya bagaimana? Jika isimnya mudzakkar, ini isimnya depannya, mubtadanya mudzakkar, hadhihi sahatu, mubtada mudzakkar, maka na'atnya atau khobarnya juga harus muannasnya. Mu'annas, khobarnya atau na'atnya juga harus mu'annas. Ditandai dari apa mu'annas? Terakhirnya diakhiri dengan tamar butoh. Sedangkan jika mubtada yang berupa
mudzakkar tidak diakhiri dengan tambah mudhof, maka naatnya juga harus mudzakkar. Ini muannas, tilkal maktabatu, maka naatnya juga harus muannas. Jadi tidak boleh dicampur hadisatu jadidun, nggak boleh. Ya, mudzakkar dengan mudzakkar, muannas dengan muannas. Itu untuk mubtada yang khobarnya berupa naat. Masing-masing memiliki arti. Yang pertama, hadisatu wasiatun, artinya halaman ini luas. Dari kalimat sofu jadidun, artinya kandil itu baru. Yang ketiga, tilkal maktabatu kabiratun, artinya perpustakaan itu besar. Itu untuk mubtada dan khobar berupa. Sekarang yang kedua, mubtadanya isim isyarah sama, tapi khobarnya berupa dzaraf makan. Dzaraf makan itu apa tadi? Kata dzaraf makan, keterangan tempat. Mubtadanya berupa kata tunjuk, sedangkan khobarnya berupa dzaraf makan. Dzaraf makan itu kata keterangan tempat, ya, di mana posisi sebuah benda di tempat tersebut. Contohnya, hadzal mahzanu fil idarati. Mubtadanya berupa isim isyarah. Isim isyarahnya yang mana? Ada. Khobarnya berupa dzaraf makan atau kata keterangan tempat. Khobarnya apa? Fi, yang artinya di dalam. Jadi hadzal mahzanu fil idarati, jelaskan yang tadi. Ketika ini ada dzaraf makan fi, maka isim setelahnya disebut isim majrur, ya, dengan ciri-ciri huruf terakhirnya berupa kasroh. Aslinya al-idaratu, karena di pada ada dzaraf makan, maka menjadi majrur al-idarati fil idarati. Penjelasannya ada masa dalam mubtada yang terdiri dari isim isyarah kata tunjuk berupa hadza yang memiliki arti ini. Sedangkan fil idarati adalah khobar yang berupa dzaraf makan terang tempat, yaitu fi, yang artinya di dalam. Jadi kalimat di atas hadzal mahzanu fil idarati mempunyai arti gudang ini di dalam kantor. Contoh yang lain, hadhil qa'atu fawqal martabati, dzalikal maidanu amamal ma'mali, tilkal ghurfatu bainal masjid wal ma'had. Yang di depan ada isim isyarahnya berupa mubtada, kemudian khobarnya yang jadi bedanya yang khobar bentuknya dzaraf makan dengan yang tadi yang pertama untuk naat adalah, kalau yang khobarnya naat ketika mubtada mudzakkar maka naatnya mudzakkar. Ketika mubtadanya muannas, khobarnya harus muannas. Kalau yang dzaraf makan tidak, karena yang paling penting adalah dzaraf makannya ini, fauqa, amama, baina. Untuk isimnya terserah, boleh mudzakkar, boleh muannas. Tapi untuk ini, untuk mubtadanya, ketika isimnya isim isyarahnya berupa muannas, isimnya ini, isim mubtadanya harus juga muannas. Ini satu rangkaian. Tilkal ghurfatu, dzalikal maidanu, hadhil qa'atu. Nah, yang ini harus sama, mudzakkar, muannas. Tapi untuk keseluruhan tidak harus sama. Paham? Ada pertanyaan tentang materi ini? Tidak ada? Berarti sudah paham. Alhamdulillah. Berikutnya diskusi kelompok. Sesuai dengan tempat duduk kalian masing-masing, nanti akan saya bagi lembar diskusinya. Kalian kerjakan, satu kelompok mengerjakan satu, dan nanti kalian harus merepresentasikan perwakilan satu orang ke depan, dibacakan hasil dari diskusinya. Diskusinya apa? Yang pertama, kalian sudah membentuk 4 kelompok.
Nah ini diskusinya adalah mengidentifikasi kalimat dengan struktur mubtada yang berupa isim isyarah, khobar yang berupa na'at, dan struktur mubtada yang berupa isim isyarah dan khobarnya yang berupa dhorof makan. Jadi ada dua pola kalimat yang harus kalian identifikasi dari sebuah teks, dan yang terakhir nanti hasilnya dipresentasikan di depan kelas. Paham itu? Diskusinya adalah ini tadi mengidentifikasi dari kalimat tersebut. Kalian pahami tadi yang saya sampaikan tentang dua pola kalimat mubtada khobar yang berbeda khobarnya tersebut. Kalian identifikasi. Saya bagikan lembar kerja diskusinya satu kelompok satu. Kelompok satu. Waktunya 15 menit. Waktu diskusi sudah selesai, sudah semua ya. Baik, sekarang dipresentasikan ke depan masing-masing kelompok, dimulai dari kelompok 1. Ya kan, presentasikan siapa? Oke, Putra Aditya, silakan berdiri di depan. Perkenalkan nama siapa, dari kelompok mana, terus dibacakan hasil diskusinya. Perkenalkan, nama saya Putra Aditya dari kelompok 1. Yang mubtada isim isyarah khobar makan dari rufatu amama qafil madrasati jalikal masjidu jalikal markabati jalikal bustanu amama fasli. Yang mubtada atau isim isyarah khobar na'at jalikal masjidu kabirun wa jamilun tilukas saburatu nadifatun wa hadzal faslu wasi'un wa nabiyun. Kelas, sudah? Ditepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan dipresentasikan ke depan. Perkenalan dulu, nama, kemudian dari kelompok mana, baru dibacakan jawaban. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Aryasena dari kelompok 2. Yang mubtada isim isyarah khobar dhorof makan hadhil ghurfatu amama qahatil madrasati dalikal bustanu amamal fasli dalikal masjidu janibal maktabati. Yang mubtada isim isyarah khobar na'at dalikal masjidu kabirun wa jamilun wa hadhil faslu wasi'un wa nabiyun wa dalikal bustanun. Kelas, sudah?
Tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Jasmani Dea Muhammad dari kelompok 3. Kita mau belajar isi isyarah bukan maksudnya dari satu anak-anakku hasil aku tadi dari kalimat kita tadi dari kalimat yang dikatakan isi isyarah bukan maksudnya yang dibangun oleh wakil Tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Dewan Fatimah dari kelompok 4. Yang mubtada isim isyarah berdarah makan. Hadil satu amama adil madrasati dari kal bustanu amamal fasli dari kal masjidu jani kal maktabati. Yang mubtada isim isyarah khobar ma'af tilka saburatun naqifatun dari kal masjidu kabirun wa jamilun wa hadal faslu wasi'un wa nakifun. Kelas dan tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih semuanya. Baik, saya identifikasi lagi beberapa hal dari kelompok masing-masing. Kira-kira dari kalian tadi mendengarkan masing-masing kelompok ada tanggapan? Mungkin ada satu jawaban mungkin kurang tepat. Tidak ada? Tidak ada. Oh, kalau dari saya, hampir semua kelompok sudah baik, sudah bagus. Ya, cuman ada satu dari kelompok berapa ini ya? Dari kelompok 2. Ya, yang tadi dipresentasikan oleh Bima Arya. Tadi yang untuk mubtada yang khobarnya na'at, di situ tertulis wadalika bustanun. Wadalika bustanun tidak termasuk mubtada khobar na'at. Coba dilihat ya. Sini yang dijawab oleh siapa? Kelompok 2 adalah kata ini, dalika bustan. Walaupun berakhiran tan pendomah atau domah tais, bukan berarti ini naat, bisa juga berarti ini adalah isim alam, ya, berupa benda. Dalika bustan. Strukturnya kan sudah jelas, ada isim isyarah, ada isim ma'rifah. Contohnya ini, dalikal masjidu. Nah, ini mubtada. Kemudian kabirun wa jamilun, ini adalah kata sifat. Berarti ini termasuk pola mubtada dan khobar yang berupa na'at. Kalau wadalika bustanun tidak memenuhi syarat, ya, karena berbeda, tidak ada kata sifatnya. Juga isimnya tidak berupa isim ma'rifah, tapi isim nakirah. Ya, tanwin domah ini disebut isim nakirah. Paham itu ya? Berikutnya Pak Guru akan memberikan kalian lembar kerja peserta didik untuk mengerjakan latihan soal penilaian individu, yaitu berupa mengurutkan kata-kata acak menjadi sebuah kalimat. Setiap siswa akan saya beri LKPD, yang artinya lembar kerja peserta didik. Ditulis nama, kelas, kemudian dikerjakan sebagai nilai keterampilan. Waktunya 10 menit ya. Kerjakan individu. Baik, polanya adalah sama, mubtada berupa isim isyarah dan khobar berupa na'at atau dzaraf makan.
Jadi kata yang pertama kali adalah yang di garis bawah di situ, ya. Silakan dikerjakan. Waktunya adalah 10 menit mulai dari sekarang. Kelas semuanya sudah? Oke, silakan dikumpulkan di tempat saya. Tolong Alia untuk mengambil jawaban punya teman kamu. Baik, sudah selesai pembelajaran kita, tapi sebelum kita tutup terlebih dahulu kita tarik kesimpulan terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi. Ada kesimpulan apa? Tadi kita sediakan teks dalam bentuk bahasa Arab. Kalian disuruh mencari pola kalimat berbentuk mubtada, isim isyarah, khabarnya berubah. Nah, juga pola kalimat mubtada berupa isim isyarah dan khabarnya berubah makan. Baik. Kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana, menyenangkan atau tidak? Semangat? Ada kritik atau saran, usulan dari kalian untuk pembelajaran berikutnya bahasa Arab hari ini? Saya Pak. Ya, mana sarannya? Kalau ada videonya lebih bagus. Oh, kalau ada videonya. Baik, insya Allah ke depan kita akan melaksanakan pembelajaran menggunakan media video. Terima kasih ya. Baik, anak-anakku sekalian, kita sudah selesai proses pembelajaran pada hari ini, yaitu materi mubtada berupa isim isyarah dan khabarnya berupa na'at dan dhorof makan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hayya nahtatim ad-dars bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.